Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Cerdas, yang kali ini akan mengusung tema di era digital, yaitu santri anti hoak di era digitalisasi. Dengan saya, host, dan ini narasumber saya, yaitu seorang santri sekaligus pelajar dari SMA Queen Al-Falah, yaitu Safana Dinia. Assalamualaikum Mbak Safana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast Santri Cerdas. Nah, berhubung hari ini adalah tanggal 22 Oktober yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Nah, Sobat Santri pasti ingin tahu dong, gimana caranya santri dalam melawan hoaks di era digitalisasi. Nah, di hampir semua orang sekarang itu mempunyai media sosial, tidak terkecuali para santri. Lalu di situ banyak yang beredar tentang berita-berita hoaks dan komentar-komentar negatif yang tidak ada sumbernya. Lantas tantangan seperti apa yang dirasakan Mbak saat menghadapi situasi tersebut? Itu pertanyaan sangat bagus, teman-teman. Jadi seperti ini, era digital itu tuh bagaikan pisau bermata dua, dimana dia itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif ya. Kalau dampak negatif itu tuh muncul bisa karena kita tuh kurang bisa mengolah suatu media sosial tersebut. Nah, dimana dampak negatif itu bisa menjerumuskan kita di hal-hal yang sangat-sangat buruk. Kalau dampak positif itu bisa kita dapatkan apabila kita itu bisa yang namanya mengelola digital atau barang digital itu dengan baik, seperti itu. Nah, contoh ininya tuh pengimplementasian contohnya tuh seperti ini. Kita dalam membagi informasi, kita harus bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, informasi mana yang harusnya disebar, mana informasi yang tidak harusnya disebar. Dimana kalau kita menyebar suatu informasi tanpa melihat informasi itu baik atau buruk, itu malah kita tuh menyalahi suatu aturan kejujuran yang sudah diajarkan di pondok pesantren, seperti itu. Benar sekali. Saya setuju karena berkaitan dengan tema kita, yaitu jihad literasi digital. Nah, ngomong-ngomong tentang jihad literasi digital, orang-orang di luar sana kan pahamnya jihad itu seperti kita berjuang di medan perang, bukan? Iya, benar. Nah, tapi ini kan jihad literasi digital, berarti di digital. Nah, di situ gimana sih maksudnya jihad literasi digital itu? Nah, jadi pertanyaannya sangat lucu dan sangat bagus. Jadi gini teman-teman, jihad digital tuh jangan disamakan seperti jihadnya para nabi di masa perangnya. Bukan, itu sangat berbeda teman-teman. Ini tuh bukan jihad secara fisik, namun kita jihadnya tuh melawan kebodohan dan kebohongan dunia maya. Nah, dimana kita tuh bisa mengimplementasikan dengan cara membaca, memeriksa, dan mengetahui sumber dari informasi yang kita dapatkan. Tidak langsung untuk menerima informasi itu, jadi nggak langsung asal telan gitu loh teman-teman. Nah, kita bisa juga lakukan dengan cara penyebaran informasi dengan baik, dimana kita bisa membandingkan mana informasi yang seharusnya disebar, mana informasi yang seharusnya itu disimpan, atau bahasanya belum tentu kebenarannya atau masih hoax, seperti itu. Nah, kita membagi suatu informasi yang baik itu bisa membuat orang di luar sana melek informasi itu supaya mereka tuh tidak langsung menelaah suatu informasi, namun mereka tuh klarifikasi dulu lah aslinya tuh bagaimana, seperti itu. Jadi semangat literasi digital itu bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana berarti ya, Mbak? Ya, kalau benar sekali. Dengan cara tidak asal share berita. Nah, itu sangat benar teman-teman. Itu sudah terbuktikan bahwasanya Nabi Muhammad saja sudah bersabda bahwasanya cukup dia dianggap seorang pendusta apabila dia itu menyebarkan semua kabar yang ia dengar. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman di sini kalau kita harus berhati-hati dalam menyebarkan kabar yang kita dengar. Jangan asal sebar. Jadi kita harus tahu mana yang asli, mana yang enggak asli, mana yang harus disebarkan dan mana yang enggak harusnya disebarkan, seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya, Mbak, cara-cara apa atau langkah-langkah gimana agar orang-orang di luar sana itu tips and trick lah intinya buat agar tidak mudah terhasut yang namanya kabar hoax. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat amat bagus. Bahasanya gini, semua hidup itu tuh pasti kadang tuh ada cara lainnya atau tips and triknya. Nah, menurut saya untuk menanggapi permasalahan atau konsep masalah seperti ini, menurut Safana tuh ada 4 tips and trik. Yang pertama itu adalah tabayun. Jadi tabayun itu adalah tidak mudah percaya atau langsung percaya sesuatu informasi yang baru kita dapatkan. Nah, yang kedua kita harus tahu yang namanya sumbernya tuh dari mana. Nah, bisa dari lembaga, ulama atau
media-media yang sudah resmi. Yang ketiga adalah baca secara tuntas. Gini, ini yang paling PR untuk teman-teman semuanya. Jangan terlalu tertarik dengan judul, tapi pahami isi dari suatu informasi tersebut. Pahami runtutan masalahnya seperti apa, pahami konsep masalahnya seperti apa, baru kalian bisa menyebarluaskan suatu informasi atau berita tersebut. Yang keempat, ini adalah sebar kebaikan. Jadi bagi kalian semua santri-santri ataupun bukan kalangan santri, di mana media sosial itu tidak hanya untuk menjadi ruang kalian tuh memamerkan apa yang kalian beli atau kondisi kalian, mood kalian, tapi gunakan ruang yang sangat lebar ini sebagai wadah edukasi dan dakwah seperti itu. Berarti santri itu juga bisa aktif di media sosial. Yang kan orang-orang di luar sana kan bilang ya, kalau santri itu pasti kudet. Itu gimana tanggapannya, teman? Seperti ini teman-teman. Jangan kalian mengira bahwasanya santri itu adalah kaum primitif. Sebenarnya gini loh, Mbak Zi, bahwasanya tuh orang sana banyak yang berpendapat bahwasanya santri itu kudet, santri itu primitif, santri itu tidak mau menerima suatu perkembangan. Itu sangat salah, teman-teman. Di luar sana banyak santri memiliki akun sosial media. Ya, benar sekali, banyak banget. Banyak malah gini, konsepnya tuh malah seperti ini sekarang. Santri itu jadi pendorong suatu kebaikan di dunia ini. Contohnya seperti ini. Bahasa kerennya sekarang tuh santri banyak menjadi influencer kebaikan. Mesti banyak yang bertanya juga, apa sih influencer kebaikan jadi seorang santri? Jadi gini, influencer itu adalah seorang yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kebaikan, di mana santri itu bisa mendorong orang-orang lain untuk melakukan kebaikan. Seperti contohnya kan sekarang gak sedikit tuh yang kontennya tentang dakwah, konten-konten positif, atau klarifikasi mengenai hoax dengan bahasa-bahasa santun ala-ala santri seperti itu. Keren. Kalau di dunia pesantren kan pasti diajari tentang adab sopan santun. Iya, betul sekali. Terus gimana cara Mbak menanggapi memperlakukan adab sopan santun itu di dunia maya? Jadi seperti ini ya teman-teman. Emang santri itu adalah suatu cerminan adab. Bahwasanya kita juga ditanamkan dalam pondok pesantren kita adalah al-adabu fawqal ilmi. Bahwasanya adab itu lebih tinggi ya daripada ilmu. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada attitude dan aturannya. Itu memang sangat benar sih. Tapi attitude dan sopan santun itu tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan nyata, namun juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan bersosial media atau dunia maya. Contohnya kita tidak memfitnah orang, tidak berkomentar dengan terlalu lalu gitu loh, maksudnya kayak berlebih-lebih. Terus kita tidak mencaci maki di sosial media, itu termasuk sopan santun kita di media sosial atau media maya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jari jemari kita itu merupakan cerminan dari akhlak kita. Terus ini yang terakhir ya Mbak ya, apa pesan Mbak buat santri-santri di luar sana yang juga lagi berjuang di era digitalisasi ini? Benar sekali, ini adalah step fase di mana saya tunggu. Di mana yang paling saya tunggu adalah pesan saya buat santri-santri di luar sana. Saya ingin mengajak seluruh santri di luar sana untuk bisa memahami jihad di era ini, menjadi santri berjihad dengan ilmu, dengan akhlak dan jempol yang baik, menjadi santri anti hoax dan menjadi pelopor literasi digital membawa kedamaian di dunia maya seperti itu. Masya Allah, luar biasa Mbak. Semoga pesan-pesan ini bisa diterima dan bisa memotivasi santri-santri di luar sana. Amin. Dan terima kasih atas waktunya Mbak Savana. Sama-sama, semoga iya. bisa sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Santri Cerdas Podcast. Santri cerdas, dunia berkah, lawan hoak dengan ilmu dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.